Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Danisa dengan NIM 240401020046. Nah, untuk pertemuan kali ini atau di video kali ini, saya akan membahas mengenai PostgreSQL pada manajemen gudang. Nah, untuk topik pembahasan kali ini, saya akan membahas database, yang kedua ada PostgreSQL, lalu yang ketiga ada manajemen gudang, dan yang terakhir itu adalah kesimpulan. Nah, yang pertama, database sendiri itu adalah kumpulan data terstruktur dan terorganisir secara tertentu agar dapat diakses, dikelola, dan diperbarui dengan efisien. Nah, bentuk dari database itu sendiri biasanya dalam bentuk tabel dan memiliki beberapa tipe data, lalu ada primary, foreign key, dan yang lainnya. Nah, contoh dari database sendiri itu ada MySQL, MongoDB, dan sekarang kita akan membahas mengenai PostgreSQL. Nah, untuk PostgreSQL ini sendiri dia adalah open source dan pastinya gratis. Kita hanya tinggal melakukan instalasi di laptop kita dan kita sudah dapat menggunakan PostgreSQL itu sesuai dengan kebutuhan project kita. Nah, untuk sekarang case-nya itu adalah sebuah manajemen gudang yang di sini sudah ada flowchart sederhana. Yang pertama kita dari mulai itu hmm, kita melakukan olah data dan di situ apakah ada stok. Nah, jika ada, nanti hmm, kita dapat melakukan produksi dan ketika melakukan produksi itu pastinya barang-barang dari gudang itu keluar dan kita akan melakukan pencatatan gudang. Nah, jika stoknya itu tidak ada, maka kita harus melakukan pembelian barang sehingga ada barang masuk ke dalam gudang dan kita harus melakukan pencatatan eh, data gudang sendiri dan selesai. Nah, ini adalah contoh sederhana dan untuk kali ini kita akan mencoba, saya sudah mencoba untuk membuat database gudang dengan tabel barang seperti itu. Nah, di sini kita langkah membuat database. Yang pertama pastinya kita create database dengan nama gudang. Lalu selanjutnya kita membuat tabel dengan nama barang. Nah, di dalam tabel sendiri itu kita ada beberapa kolom atau field. Yang pertama itu ada kode barang dengan tipe data char dan nolnya di sini berupa primary key. Nah, lalu ada nama barang berupa tipe datanya varchar, not dan not null. Lalu yang ketiga di sini ada harga barang, tipe datanya integer, di sini juga not null. Nah, yang terakhir di sini ada jumlah dengan tipe datanya integer dan juga not null. Nah, sebenarnya tipe data itu sendiri di sini itu adalah jenis nilai pada suatu kolom tabel. Jadi, kolom kode barang itu kita memasukkan jenis nilai tipe data berupa karakter gitu ya. Di sini ada varchar, integer, dan sebenarnya masih banyak lainnya. Nah, lalu selanjutnya di sini ada em, kata kunci primary key gitu ya. Nah, primary key ini sendiri itu adalah kolom yang secara unik menjadi identitas dari tabel ini sendiri seperti itu. Nah, ini biasanya em, biasanya kode kode tertentu yang memang datanya itu atau value-nya nanti itu tidak sama dengan value yang lainnya gitu. Jadi biasanya itu dicocokkan dengan kode, number, dan yang lainnya.
Nah, selanjutnya sebenarnya dalam jika ada primary key dan tabelnya itu ada banyak, biasanya ada namanya foreign key. Nah, foreign key ini itu adalah primary key pada tabel lain untuk menghubungkan tabel gitu. Jadi dalam satu tabel ini ada primary key dan jika nantinya tabel ini memiliki em, hubungan dengan tabel lain, biasanya kita akan mengambil primary key dari tabel lain itu menjadi foreign key di tabel barang ini. Biasanya seperti itu atau kebalikannya. Nah, lalu selanjutnya di sini ada null dan juga not null. Nah, kalau untuk not null sendiri itu berarti kolom yang harus memiliki nilai valid. Jadi nanti dia harus em, berisi atau memiliki nilai, gitu ya, memiliki value. Nah, untuk null sendiri nanti berarti kolomnya itu dapat tidak memiliki nilai valid atau tidak diketahui, bisa value-nya bisa kosong. Nah, kalau untuk primary key itu sendiri dia tidak boleh nol ya. Jadi dia harus not null. Nah, selanjutnya kita melakukan insert value dengan menggunakan query insert into tabelnya di sini adalah barang dengan values-nya mengikuti kolom yang ada di em, kolom yang udah kita buat tadi. Jadi yang pertama itu adalah tadi kode dengan primary key, jadi value-nya tidak boleh sama. Jadi di sini ada B001, B002, sampai B005. Nah, lalu selanjutnya diikuti dengan nama barang. Di sini ada sandal, lalu harga barang 3.500 dan juga jumlah dari barang sendiri. Nah, selanjutnya kita mencoba menggunakan query update untuk melakukan updating data pada tabel barang dengan mengganti harga barang dengan kode barang yang sesuai dengan di sini yaitu B002 berubah menjadi 99.000. Nah, untuk harga barang B002 itu awalnya 100.000, kita ubah menjadi 99.000. Di sini sudah berubah B002 yaitu 99.000. Nah, selanjutnya kita mencoba untuk melakukan rename dengan menggunakan query alter table. Nah, sebenarnya alter table ini digunakan untuk mengubah struktur table yang sudah ada. Jadi kita sudah membuat table lalu kita melakukan editing pada struktur yang ada di table tersebut. Di sini case-nya kita menggunakan rename atau mengganti nama dan sebenarnya ada banyak yang lain ada. Contohnya di sini ada add, ada drop, dan juga ada add constraint. Dan ini disesuaikan dengan kebutuhan nantinya seperti apa. Nah, kalau di sini case-nya itu menggunakan rename, kita mengubah nama kolom yang tadi namanya itu jumlah, kita ubah menjadi stok. Nah, di sini juga sudah berhasil. eh, kita mengubah nama kolomnya menjadi stok. Selanjutnya, dan yang terakhir, kita mencoba untuk menggunakan query order atau mengurutkan berdasarkan di sini kolom nama barang berdasarkan dengan ascending gitu ya. Nah, jadi kalau untuk pengurutan ascending itu berarti pengurutan data dari nilai terkecil ke terbesar. Nah, selain itu sebenarnya ada descending juga, yaitu pengurutan data dari nilai terbesar ke terkecil. Nah, untuk case-nya kita menggunakan ascending yang disesuaikan dengan kolom value dari nama barang. Nah, karena nama barang di sini dia berupa karakter, jadi pengurutan dari terkecil ke terbesarnya itu karakter dari A ke Z.
seperti itu. Nah, di sini kita juga sudah berhasil, yaitu ada B, baju kotak-kotak, sampai ke topi. Nah, kesimpulannya, penggunaan database PostgreSQL dalam manajemen gudang ini sendiri sangat membantu dan mudah untuk digunakan, dan dalam pengelolaan data itu dapat em, efisien dan membantu mengorganisir data. Nah, mungkin em, itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.